Hadirin hadirat jamaah majlis burdah yang dimuliakan Allah, melanjutkan kajian kitab Nasahil Ibad karya Syekh Nawawi Tanara. Bismillahirrahmanirrahim. Babus Tsumani, bab ke-8. Wa fihi khamsu mawa'idha wa ahadun khabarun wal baqi atharun. Di bab ke-8 ini terdapat 5 nasihat, 1 hadis, dan sisanya adalah asar sahabat. Al-maqalatul ula, maqalah pertama, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thamaniyatu asya'a la tashba'u min thamaniyatin." Ada 8 perkara yang tidak akan pernah kenyang dari 8 perkara yang lain. Al-ainu minan nadhar. Pertama, mata yang tidak akan pernah kenyang dari memandang, dari melihat. Wal ardu minal matar. Yang kedua, bumi tidak akan pernah kenyang dari hujan. Wal unsa minaz zakar. Yang ketiga, perempuan tidak akan pernah merasa kenyang, tidak akan pernah merasa cukup dari laki-laki. Wal alimu minal ilmi. Yang keempat, orang alim, orang yang berilmu, tidak akan pernah merasa puas, tidak akan pernah merasa kenyang dengan ilmu. Syekh Nawawi kemudian menjelaskan fasyurutul lati yutawaffaru biha ilmu talibi tis'atun. Syarat yang akan memenuhi atau menyempurnakan keilmuan seorang pelajar tis'atun, ada 9. Ahaduha al-aqlul ladzi yudriku bihi haqa'iqal umur. Syarat yang akan menyempurnakan keilmuan seorang talib, keilmuan seorang pelajar, yang pertama adalah al-aqlu, akal, alladzi yudriku bihi haqa'iqul umur, yang dengan akal tersebut ia bisa menangkap, ia bisa menemukan hakikat dari segala sesuatu. Wathani, yang kedua, al-fatanatu allati yatasawwaru biha ghawamidul umur. Yang kedua adalah fatanah, kecerdasan, allati yatasawwaru biha ghawamidul ulumi, di mana dengan kecerdasan itu seseorang bisa menggambarkan ghawamidul ulum, hal-hal yang tertutup dari ilmu atau kedalaman ilmu itu sendiri. Wa thalithu az-zaka'u alladzi yastaqirru bihi hifdhu ma yatasawwaru wa fahmu ma 'alimahu. Syarat yang ketiga adalah az-zaka, kecerdasan, ketajaman akal. Alladzi yastaqirru bihi hifdhu ma yatasawwaru, di mana dengan zaka, kecerdasan, ketajaman akal tadi, seseorang bisa tetap terjaga apa yang ia mampu gambarkan, wa fahmu ma'alimahu, dan juga bisa memahami apa yang sudah ia pelajari. Artinya memiliki daya ingat yang kuat. Warabi'u asyahwatul lati yadumu bihat talab. Syarat yang keempat, asyahwat. Seorang talib harus juga memiliki syahwat, keinginan yang kuat. Allati yadumu bihat talab, sehingga dengan syahwat ini, dengan keinginan ini, ia akan terus mencari ilmu, ia akan terus mengkaji ilmu. Wala yasra'u ilaihal malal, dan tidak akan mudah bosan. Seorang pelajar, seorang santri, orang yang mencari ilmu harus punya syahwat, memiliki keinginan yang kuat, sehingga ia akan terus belajar, ia akan terus mencari ilmu. Wala yashra'u ilaihil malal, dan tidak akan cepat merasa bosan. Wal khamisu, yang kelima, al-iktifa bimadatin tughnihi an kulfit talab.
kecukupan bimadatin dengan materi tughnihi an qulfit talab yang dapat mencukupi beban-beban biaya mencari ilmu, atau dalam arti bulghah, dalam arti biaya bekal dalam mencari ilmu. Wasadisu al-faraghul ladzi yakunu ma'ahu tawaffuru wa yahsulu bihil iktisaru. Syarat yang keenam, al-faragh, memiliki waktu luang. Alladzi yakunu ma'ahu tawaffur, yang dengannya, dengan waktu luang tadi bisa terpenuhi ilmu dengan sempurna. Wa yahsulu bihil istiksar, dengan waktu luang yang dimiliki juga bisa dihasilkan, bisa didapatkan istiksar, memperbanyak pembendaharaan ilmunya. Artinya seorang talib dituntut untuk memanage, untuk mengatur waktunya sedemikian rupa sehingga menyisakan waktu luang untuk dia menyempurnakan ilmunya, untuk dia memperbanyak pembendaharaan ilmunya. Wasabi'u adamul qawata'il mudhilah min humumin wa amradin. Syarat yang ketujuh, adamul qawata'il mudhilah, tidak adanya penghalang-penghalang yang mengejutkan, atau qawata'il mudhilah, tidak adanya gangguan-gangguan yang menghilangkan fokusnya, yang membuatnya lalai, min humumin, dari segala bentuk keresahan, kegelisahan, wa amradin, dan segala macam penyakit. Wa thaminu tulul umur wattisa'ul muddah. Syarat yang kedelapan adalah tulul umur, panjangnya umur, panjangnya usia, wattisa'ul muddah, dan luasnya waktu, liantahya bil istiksar ila maratibil kamal, agar ia bisa sampai ke maratibil kamal, ke tingkatan kesempurnaan dengan sebab istiksar, dengan sebab memperbanyak ilmunya. Wattasi'u adz-dhafaru bi'alimin samaha bi'ilmih muta'annin fi ta'limihi. Syarat yang kesembilan yang tidak kalah penting adalah adz-dhafar bi'alimin, ia mendapatkan guru, orang alim yang samaha bi'ilmihi, yang dermawan dengan ilmunya, yang loyal dengan ilmunya, yang selalu berbagi dengan ilmunya, muta'annin fi ta'limih, seorang alim yang juga bisa dengan pelan-pelan mengajarinya. Fa idza istakmala hadhihi syurutit tis'ah fa huwa as'adu talibin wa anjahu muta'allimin. Maka ketika seseorang menyempurnakan kesembilan syarat tadi, fahuwa as'adu talib, maka ia termasuk talib yang beruntung, wa anjahu muta'allimin, dan pelajar yang sukses. Wa qad qala Al-Iskandar mengatakan, yahtaju talibul ilmi ila arba'in. Seorang talibul ilmi, seorang pencari ilmu butuh terhadap 4. Muddatin wa jiddatin wa qarihatin wa syahwatin. Pertama, muddah, waktu, wa jiddatin, kesungguhan, wa qarihatin, kecerdasan, wa syahwatin, dan keinginan yang kuat. Wa tamamuha fil khamisah muallimun nasihun. Dan yang menyempurnakan 4 hal yang tadi disebutkan, yang kelima adalah muallimun nasih. Talibul ilmi, orang yang mencari ilmu juga butuh muallim nasihun, orang alim, seorang guru yang senantiasa memberikan nasihat. Berikutnya wasailu minal mas'alah. Yang kelima, sail, seorang pengemis, peminta-minta, tidak akan pernah kenyang minal mas'alati, dari mengemis, dari meminta-minta. Ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam qala, diriwayatkan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, man fataha baba mas'alatin fatahallahu lahu baba faqrin fid dunya wal akhirah.
Kata baginda Nabi, man fataha baba mas'alatin, barang siapa yang membuka pintu pengemisan, pintu meminta-minta, fatahallahu lahu baba faqrin, maka Allah Subhanahu wa taala akan membuka pintu kefakiran baginya fid dunya wal akhirah, baik di dunia dan di akhirat. Wa man fataha baba atiyatin ibtigha'a wajhillahi ta'ala a'tahu Allahu khairad dunya wal akhirah. Dan barang siapa yang membuka baba atiyatin, pintu pemberian, ibtigha'a wajhillah, semata karena mengharap ridha Allah, mengharap zat Allah, a'tahu Allahu khairad dunya wal akhirah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kebaikan dunia dan akhirat untuknya. Rawahu Ibnu Jarir. Berikutnya wal harisu minal jam'i. Yang keenam, al haris, orang yang rakus, orang yang serakah, ay ada dunia, terhadap dunia, ayil mujtahidu fi talabiha, maksudnya orang yang berusaha keras dalam mencari dunia. Fa innahu la yashba' minal jam'i, maka orang yang rakus, orang yang terlalu bersikukuh, bersikeras mengejar-ngejar dunia, tidak akan pernah kenyang minal jam'i, dari mengumpulkan ailaha, mengumpul-ngumpul dunia. Syekh Nawawi menjelaskan wad dunya ala thalathi tabaqatin, dunia itu terdiri dari 3 tingkatan. Fad dunya fiha thawab, wa ukhra fiha al-hisab, wa thalitsatun fiha al-adab. Ada dunia yang di dalamnya terhadap pahala. Wa ukhra fihal hisab, ada dunia yang lain yang di dalamnya terdapat hisab. Wa salisatun fihal adab, ada dunia yang ketiga yang di dalamnya terdapat azab. Fa ammal lati fiha thawab fahiya allati tasilu biwasitatiha ilal khair wa tanju biha minasyarr. Adapun dunia yang di dalamnya terdapat pahala adalah dunia di mana engkau sampai dengan perantara dunia yang kamu miliki ilal khair, untuk melakukan kebaikan. Wa tanju biha minasyarr, dunia yang di dalamnya mengandung pahala adalah dunia yang engkau selamat dengan dunia tadi dari keburukan. Wa hiya atiyatul mu'mini wa mazra'atul akhirah, maka dunia yang seperti ini adalah karunia bagi seorang mukmin, dunia yang menjadi perantara untuk kebaikan dan menyelamatkannya dari keburukan adalah karunia bagi orang mukmin. Wa mazra'atul akhirah, dunia yang seperti ini adalah mazra'atul akhirah, adalah ladang akhirat. Wahya al-kafaf minal halal, yang dimaksud dunia itu adalah al-kafaf minal halal, kecukupan dari halal. Wa amal lati fiha al-hisab al-hisabut tawil fahiyal lati tashtaghilu bisababiha an ada'in ma'murin wala tartaqibu fi talabiha amran mahdhuran. Wa amal lati fiha al-hisabut tawil, adapun dunia yang di dalamnya terdapat hisab yang panjang, fahiyal lati la tashtaghilu bisababiha an ada'i ma'murin, adalah dunia yang kamu tidak disibukkan, tidak sibuk dengan sebab dunia tadi untuk menjalankan perintah, menunaikan perintah. Wala tartaqibu fi talabiha amran mahdhuran, dan tidak juga dengan dunia tadi kamu melakukan perkara-perkara yang dilarang. Artinya dunia yang dimiliki tidak membuatnya sibuk dari menunaikan perintah dan juga tidak menjerumuskannya untuk melakukan amrun mahdzur, perkara-perkara yang dilarang dalam mengejar dunia itu sendiri. Dunia yang di dalamnya terdapat hisab. Wa amal lati fiha al-adzab, adapun dunia yang di dalamnya terdapat azab, fahiyal lati taqta'u an ada'il ma'murat wa tuqi'u fi irtikabil mahzurat, adalah dunia yang membuatmu terputus dari menjalankan, menunaikan segala apa yang diperintahkan, wa tuqi'u fi irtikabil mahzurat, dan menjerumuskanmu ke dalam melakukan segala sesuatu yang dilarang. Dunia yang di dalamnya azab
adalah dunia yang membuat seseorang meninggalkan perintah dan justru menjerumuskannya ke dalam hal-hal perkara-perkara yang dilarang. Wal bahru minal ma'i, yang ketujuh kata baginda Nabi, sesuatu yang tidak akan pernah kenyang adalah bahru, lautan, minal ma'i, dari air. Wan naru minal hatab, dan yang terakhir adalah api, minal hatabi, dari kayu bakar. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.